Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua ada dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi nih, ngelanjutin yang kemarin. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu nih. Sebelum dengerin firman Tuhan, adik-adik semua harus duduk yang manis, buat diri nyaman, supaya tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau bisa jangan sambil makan, jangan sambil nyemil, supaya tetap fokus dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutin pembahasan firman Tuhan tentang perlengkapan senjata Allah, kakak mau kasih tahu lagi nih, ini sering banget disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya selama materi perlengkapan senjata Allah, yaitu yang pertama, kita harus tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita yang sebenarnya bukan orang-orang yang gak suka sama kita atau orang-orang yang bikin kita kesel. Musuh kita yang sebenarnya bukan teman-teman kita yang bikin kita kesel, bukan. Musuh kita yang sebenarnya adalah si jahat, yaitu iblis. Kakak sedang nggak ngomongin soal hantu-hantuan loh, ada hantu di sini, ada hantu di sana, bukan. Kakak lagi nggak ngomongin soal hantu-hantuan. Gini adik-adik, ada yang lebih berbahaya dari sekadar hantu-hantuan. Manusia suka nggak sadar ada si jahat dalam dirinya, yaitu melalui pengaruh-pengaruh si jahat. Apa aja tuh pengaruh-pengaruh si jahat? Macam-macam. Ada misalnya suka ngelawan orang tua, terus nggak menghormati Tuhan, terus malas baca Alkitab, malas berdoa, ketakutan yang nggak perlu, terus terlalu menuruti keinginan yang nggak perlu. Lalu apalagi? Ketamakan, rakus, sama aja tuh. Terus menghina orang lain, merendahkan orang lain. Terus tinggi hati, sombong, maunya menang sendiri, nggak adil. Dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh si jahat yang bisa masuk dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk dapat menghadapi setiap pengaruh jahat yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah yang selama ini kita pelajari nih. Soal perlengkapan senjata Allah, Paulus udah kasih tahu kita nih, yaitu terdapat dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Itu kan yang kemarin-kemarin. Nah, hari ini kakak mau kasih tambahan ayatnya, yaitu Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Kakak ulang ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Oke? Kita baca yuk. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita sudah baca kan ayatnya. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar apa aja nih? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Lalu, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu apa lagi? Perisai iman. Lalu apa lagi? Ketopong keselamatan. Nah, hari ini kita akan belajar perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yaitu pedang roh. Apa itu pedang roh ya? Kita simak yuk sama-sama yuk. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik baca dengan teliti, pedang roh itu sudah dikasih tahu maksudnya apa pedang roh. Coba adik-adik baca lagi tadi. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah sebelum kita bahas, kakak mau kasih tahu nih fungsi pedang waktu itu ya. Adik-adik, pada waktu itu ya, fungsi pedang adalah untuk bertahan dan untuk melawan musuh pas waktu peperangan. Ini peperangan zaman dulu loh, yang belum ada pistol.
terutama ini peperangan di Eropa pada waktu itu. Pedang itu fungsinya untuk bertahan dan untuk melawan musuh. Nah, Paulus menggunakan kata pedang roh untuk firman Tuhan itu maksudnya gini, kita harus melawan musuh kita yang utama dengan menggunakan firman Tuhan. Tadi kan kita sudah bahas kan, musuh kita yang utama itu si jahat dan pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan. Kita harus menggunakan firman Tuhan untuk melawan setiap pengaruh jahat yang mau masuk ke dalam hidup kita. Dan bukan cuma pedang roh aja. Tadi kita udah baca dong ayat 18-nya apa? Yuk kita baca sama-sama lagi Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jadi udah jelas kan bahwa selain pedang roh yaitu firman Tuhan, kita juga harus berdoa, membawa dalam doa dalam melawan setiap pengaruh jahat yang ingin masuk dalam hidup kita. Nah, soal penggunaan firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan setiap godaan atau pengaruh jahat yang ingin masuk dalam diri kita, Tuhan Yesus sudah kasih teladan nih sewaktu dia dicobai di padang gurun. Ayatnya terdapat di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 10. Kakak ulang ya. Matius 4 ayat 3 sampai 10. Kita baca sama-sama yuk. Matius 4 ayat 3 sampai 10. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, dari pembacaan Matius 4 ayat 3 sampai 10 tadi, intinya gini. Untuk menghadapi pengaruh atau godaan si jahat yang ingin masuk ke dalam hidup kita, kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat. Sekali lagi kakak ulang ya. Untuk dapat menghadapi godaan atau pengaruh si jahat yang ingin masuk dalam hidup kita, kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat. Mungkin ada yang mikir gini, ada yang nanya ke kakak, "Kak, aku kan nggak ingat seluruh firman Tuhan, seluruh isi Alkitab. Gimana dong Kak? Terus gimana caranya aku bisa menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat? Wah, aku juga nggak ingat isi Alkitab kok." Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau kasih tahu sesuatu hal nih. Emang sih ya, di dalam hidup ini ada banyak hal yang kalau kita mau cari tahu gimana harus bersikap sesuai firman Tuhan, kayaknya susah ya. Nggak semua kita bisa menemukannya kan. Nah, tapi kita bisa mulai aja dari hal yang sederhana dulu, yang paling sederhana dulu. Misalnya apa? Kita di rumah, hubungan kita dengan orang tua dulu. Kan firman Tuhan sudah jelas, dan kakak-kakaknya sudah mengingatkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Meskipun kita kelihatannya lebih jago soal teknologi daripada orang tua kita. Kita bisa main handphone, bisa bikin ini itu di handphone, melalui gadget kita, tapi orang tua kita enggak. Tapi ya kita tetap harus hargai mereka dong, kita harus tetap menghormati mereka. Memang zaman kita berbeda dengan zaman orang tua, tapi mereka adalah orang yang Tuhan percayakan untuk membesarkan kita.
yang membesarkan kita kan bukan gadget, tapi orang tua. Bahkan uang untuk membeli gadget pun dari orang tua, ya kan? Jadi kita harus menghormati orang tua, karena mereka adalah orang yang Tuhan percayakan untuk membesarkan kita, merawat kita, ya kan? Itu baru soal hubungan dengan orang tua. Dengan saudara-saudara juga. Dalam kitab Mazmur kan ada tuh tertulis bahwa sungguh alangkah indahnya apabila saudara semua hidup rukun bersama. Ya kalau rukun kan enak, ya kan? Memang sih dalam persaudaraan pasti ada marah-marahan, ngambek, tapi akhirnya harusnya tetap rukun, minta maaf lagi, terus main bersama lagi, ya kan? Rukun bukan berarti nggak pernah marahan, tapi rukun adalah walaupun marahan, tapi tetap diselesaikan secara damai, saling pengertian antara saudara, ya kan? Terus apalagi hal sederhana, hubungan dengan teman. Wah, ini paling banyak nih hubungan dengan teman. Soal perkataan misalnya, sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjaga perkataan kita. Di dalam Alkitab juga tertulis bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik di mana perlu, supaya orang yang mendengarkannya boleh mendapat kasih karunia. Ya kan? Jadi kita harus mempergunakan kata-kata yang baik. Oke, teman-teman kita ngomong kotor, atau keceplosan ngomong kotor, atau mempergunakan kata-kata kotor untuk ungkapan kekaguman atau kaget, ya kita jangan ikuti mereka dong. Kita harus memakai kata-kata yang baik, karena itulah ciri khas anak-anak Tuhan. Nah, terus ada lagi nih dalam hal pergaulan. Kan Alkitab juga pernah bilang begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi intinya kita harus hati-hati dalam bergaul. Kita ini bukan berarti kita pilih-pilih teman. Kamu orangnya begini, kamu orangnya begitu, aku nggak mau temenan sama kamu. Bukan gitu juga. Tapi maksud ayat ini adalah kita jangan sampai kemakan pengaruh buruk dari teman. Oke, kita berteman sama dia, tapi bukan berarti kita selalu ngikutin dia kan. Nah, kita harus menuruti firman Tuhan yang tadi kakak sudah sampaikan di dalam contoh-contoh hal sederhana tadi, sambil kita belajar firman Tuhan dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa melalui sekolah minggu, bisa melalui mendengarkan renungan harian, bisa juga melalui diskusi Alkitab, pelajaran agama, dan masih banyak lagi. Pokoknya kita harus memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui apapun, soalnya itu dapat berguna untuk melawan pengaruh jahat yang ingin masuk ke dalam hidup kita. Begitu adik-adik, di dalam Alkitab sudah tersedia banyak hal supaya kita bisa melawan pengaruh jahat yang ingin masuk dalam hidup kita. Tinggal kitanya saja yang harus tekun belajar dan memahaminya adik-adik. Begitu. Nah, perlu kakak kasih tahu nih, soal pedang roh ini baru bisa efektif kalau perlengkapan senjata Allah yang lain kita kenakan. Misalnya orang perang nih, udah bawa pedang, masa dia nggak bawa ketopong? Udah bawa pedang, masa dia nggak bawa perisainya? Udah bawa pedang, masa bajunya pakai kaos doang? Ya kan? Jadi semua perlengkapan senjata Allah itu harus kita kenakan. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Nah, bagaimana mengenakan perlengkapan senjata Allah yang lain? Adik-adik bisa putar video sekolah minggu yang lain, ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Jangan lupa ya 12 ayat hafalannya. Dan sebagai ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu item yang terakhir, yaitu pedang roh. Tuhan, bantu kami untuk kami dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan mengingatnya, sehingga apa yang kami ingat boleh menjadi senjata buat kami dalam menghadapi pengaruh jahat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat.
dan tetap jadi berkat. Jangan lupa untuk bahagia. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye.